Silakan duduk. Belum bunyi. Silakan duduk semuanya. Terima kasih kepada Ibu Bapak Gembala memberi saya kesempatan untuk boleh berbagi hari ini. Nggak perlu translate? Oh, nggak perlu. Oh, ada translatornya? Baik. Terima kasih untuk pemusik pemuji Tuhan, hebat kalian. Tepuk tangan buat mereka. Ya. Shalom semuanya. Hari ini tema kita sangat menarik. Memuridkan orang. Gereja tanpa pemuridan itu sama seperti ada restoran gak jual makanan. Gereja tanpa pemuridan itu seperti sekolah yang tidak ada gurunya. Gereja yang tanpa pemuridan itu seperti rumah sakit yang gak ada perawatnya. Bisa bayangkan? Saudara pegang satu konsep ini. Ada beberapa hal dalam hidup kita yang kita lakukan di ibadah, di gereja, di komsel, di care group, banyak hal, termasuk di sekolah teologi. Maaf, banyak yang Tuhan Yesus tidak pernah suruh atau yang tidak tertulis di Alkitab. Ternyata itu banyak yang kita lakukan. Sudah gak tertulis di Alkitab, Tuhan tidak suruh. Nah, hari ini kita akan belajar. Setan, neraka itu paling tidak suka perintah-perintah penting. Perhatikan, setan paling tidak suka. Contoh, mengampuni. Oh, si iblis nggak suka kalau mereka tahu kita bisa mengampuni orang lain. Karena Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengampuni saudaramu, maka Tuhan mengampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, Tuhan gak bisa mengampuni kamu. Nah, posisi ini yang setan tidak suka, yaitu posisi kalau saudara dan saya bisa diampuni. Nah, ternyata satu cara saja, tolong catat, hanya ada satu cara saja saudara dan saya tidak diampuni. Itu kalau tidak mengampuni orang lain. Maka itu Tuhan kita nggak bisa kita begini. Tuhan tahu loh saya rajin berdoa. Oh, persembahan saya paling besar loh Tuhan. Tuhan tahu kok saya aktif dalam pelayanan. Masa saya tidak bisa mengampuni saudara saya itu, saya nggak diampuni? Nah, ini yang setan tidak suka. Lakukan segala hal secara rohani, dilihat orang, tapi jangan mengampuni. Saya tanya, setan berhasil nggak membuat kita nggak berdamai dengan Tuhan? Itu yang mengerikan. Jadi semua aktivitas kita yang dilihat orang, wow, rajin sekali itu. Gereja mulai jam 10, dia datang jam 5. Terus ngapain? Terus ngapain? Oh, nyusun kursi, masa 5 jam? Doanya doa mau berapa panjang? Maaf. Jadi setan tidak menghalangi. Silakan rajin baca Alkitab, silakan rajin ini, tapi jangan mengampuni. Maka itu saudara, hubungan kita dengan Tuhan, ya, itu hanya ada di dalam kekristenan. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sebelah kiri kanan muka belakang kita.
Dan itu tidak ada di agama apa saja. Karena yang lain selalu menekankan, yang penting kamu rajin ibadah. Dan Tuhan gak bisa disuap dengan aktivitas kerohanian kita. Jelas ya? Oh, ada banyak yang lain. Nah, salah satu yang setan tidak suka atas perintah ini, sebelum Yesus Tuhan meninggalkan kita di dunia dan naik ke surga, dia cuma minta satu hal. Saya ulangi, sebelum dia meninggalkan kita dan kembali ke surga, dia cuma minta satu hal. Cari di Alkitab, gak ada ayat bangunkan aku gedung gereja yang megah. Lihat Eropa, gedung-gedung gereja yang luar biasa. Kosong, gak cuma kosong, berubah fungsi. Jadi kuil, jadi vihara, jadi masjid, jadi restoran, jadi pub. Gedung-gedung gereja mahal. Saudara, zaman sekarang negara kaya pun nggak sanggup buat gedung-gedung hebat seperti itu karena maintenance-nya. Nah, Tuhan nggak minta. Ketika dia mau meninggalkan kita kembali ke surga, dia cuma minta satu hal. Pergilah kamu kemana? Masa lupa. Pergilah kamu kemana? Ke seluruh dunia. Beritakan Injil itu dan ajarkan semua yang kuajarkan kepadamu, dan jadikan sekalian bangsa, semua bangsa muridku. Nah, perintah ini setan gak suka. Dia akan menghalangi gereja untuk memuridkan. Kenapa? Oke? Target, tahu ya, target, sasaran, tujuan akhir Tuhan menyelamatkan kita itu supaya kita menjadi sama seperti dia, bukan look like. Coba kita baca ayat ini, 1 Yohanes 3 ayat 2. Jadi seharusnya saudara dan saya itu selalu mengerjakan perintah-perintah penting. Setuju ya? Tapi perintah-perintah penting ini tidak disukai setan. Dan mereka mengalihkan kita ke hal-hal yang tidak penting. Bahkan ke hal-hal yang Tuhan Yesus tidak pernah suruh. Ini target ya, target. Saudara bisa bayangkan kalau orang hidup nggak punya target, lebih enak jadi kucing karena nggak punya tuntutan apa-apa. Manusia ini harus punya target. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila siapa, ya baca, apabila siapa, saya tanya kok, ini buta huruf itu nggak sih orang-orang? Apabila siapa, nah itu maksudnya, ajak ngomong kok, menyatakan dirinya. Ayo baca sama-sama, yang mau baca bahasa Inggris silakan, bahasa Indonesia silakan. Setelah Kristus menyatakan dirinya, 1, 2, 3, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. But we know that when he is revealed, we shall be like him. Not look like, bukan mirip, tapi sama seperti Yesus. Nah, saya ulangi lagi, target ini setan gak suka. Ingat, cuma ada satu di antara dua. Jawab, kalau kita nggak jadi sama seperti Yesus, maka kita jadi sama seperti siapa? Nah, itu masalahnya. Loh, kan cuma ada satu di antara dua. Ya. Kalau
Kalau target ini tidak tercapai, maka kita nggak bisa sama seperti Yesus. Otomatis kita jadi sama seperti setan, karena cuma ada satu di antara dua. Jangan bilang, oh kayak aku akan jadi sama seperti tetanggaku. Urusannya apa? Maaf, urusannya apa? Nah, hanya ada satu cara yang Papa beri kepada gereja untuk semua kita bisa menjadi sama seperti Yesus. Coba renungkan. Kalau cuma ada satu cara buat sesuatu, itu mudah dikerjakan atau susah? Masa satu aja kok susah itu? Aduh, ini bagaimana ini orang-orang. Ulang-ulang mungkin gak dengar. Untuk bisa menjadi sama seperti Yesus. Karena kalau saudara dan saya nggak jadi sama seperti Yesus, kita jadi seperti setan. Nah, saya tanya, setan berhasil nggak buat kita jadi seperti dia? Aduh, ini bagaimana ini Tuhan? Betul, berhasil mereka. Ngeri. Nah, untuk mencapai target ini, supaya saudara dan saya menjadi sama seperti Yesus, Papa hanya memberi satu cara saja. Nah, saya tanya, apa saya salah jawab tadi ya? Mencapai target, logikanya sulit atau mudah? Sulit. Ya, target itu susah dicapai. Tapi yang susah dicapai ini, Papa hanya memberi satu cara, yaitu pemuridan. Bukan doa kelepasan, bukan doa puasa, bukan sekolah Alkitab, bukan ikut pelayanan, tidak. Maka saya tanya lagi, walaupun targetnya susah, tapi kalau untuk mencapai target itu hanya ada satu cara, gampang atau mudah dikerjakan? Gampang, cuma satu. Tapi lagi sekali, setan pun gak suka dengan yang satu ini. Bertahun-tahun saya mencari di Alkitab, mana ayat yang paling cocok dan paling tepat untuk memuridkan, itu ayat yang mana? Maaf, semua gereja di dunia pasti punya program-program discipleship, itu pasti ada. Saya tidak menemukan gereja yang nggak punya program pemuridan. Tapi maaf, ternyata kebanyakan gereja menjalankan program pemuridan itu cuma duduk sama-sama, baca buku, isi soal, terus dinilai. Maaf loh, itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu bukan yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Lalu leadernya memberi nilai, wih, kamu lulus sudah sekarang. Maaf, apa cukup hanya ngisi-ngisi soal kita jadi sama seperti Yesus? Walaupun itu soal-soal Alkitab, maaf, doa kelepasan juga, deliverance ministry, itu bukan jalan untuk menjadi sama seperti Yesus. Gak bisa. Nah, ini ayatnya, Galatia 4 ayat 19. Wah, ketika Roh Kudus menunjukkan saya ayat ini, konsep saya pemuridan berubah total. Nah, dengar dulu ya. Yang lain jangan berkata, ya aku mau datang ke sini untuk dapat khotbah berkat, aku muridan. Awas ngomong begitu kamu. Hai anak-anakku, my little children, karena kamu, aku Paulus, menderita sakit bersalin lagi. Keyword, kata kunci di pemuridan di ayat ini adalah kata again, lagi. Wah, ini luar biasa.
Saya ulangi, my little children, for whom I labor in birth again. Saudara, tidak ada mama mengandung itu mudah, tidak ada. Dokter ahli kandungan, bidan-bidan hebat pun selalu memberi peringatan, hati-hati, dijaga. 9 bulan 10 hari itu bisa banyak masalah terjadi. Tiba waktunya kita melahirkan, gereja melahirkan. Saudara lihat sampai hari ini, siapa saja teman, keluarga, sahabat yang dengar, oh dia melahirkan, pertanyaan kita pasti cuma 2. Ayo, apa itu kalau dengan orang melahirkan? Jangan bilang bawa duit, enggak, awas kamu mata duitan, betul. Nah, yang pertama pasti laki-laki atau perempuan. Yang kedua, enggak, ibu saya atau enggak. Mirip siapa? Loh, betul tidak? Jangan sampai mirip tetangganya, celaka itu nanti. Saudara, ternyata memuridkan orang itu sama seperti seorang mama yang sedang mengandung. 9 bulan 10 hari murid-murid itu kita nasihati, kita tegur kalau salah, kita sayangi, kita marahi, kita doakan. Oh, pokoknya persis seperti mama yang sedang mengandung 9 bulan 10 hari. Tiba waktunya bersalin, sakit. Gak ada mama melahirkan. Wah, ini aneh sekali nih mama. Pasti kesakitan itu wajar. Nah, begitu murid kita lahir, setelah 9 bulan kita didik, kita layani, kita doakan, kita marahi, kita tegur, kita sayangi. Begitu lahir, ya ampun, belum mirip Yesus. Masukkan ke rahim lagi. Ini ayatnya, saudara. Masuklah dulu, masukkan ke rahim lagi. Dikandung lagi 9 bulan 10 hari, dinasehati, ditegur semuanya. Tiba waktunya sakit bersalin. Ya ampun, belum mirip Yesus. Masukkan lagi. Maka itu kata until, perhatikan, sampai. Saudara tahu orang Surabaya bilang lenger-lenger. Pertama kali saya baca ayat ini, mudah atau susah pemuridan itu? Sulit. Maaf. Maka itu Tuhan gak suka. Kita supaya dilihat orang hebat, punya murid banyak, gak bisa. Maaf, sehebat-hebatnya mama mengandung dan melahirkan kembar, masih kembar 100. Berarti ilustrasi ini satu-satu, one to one, dididik, dinasehati, luar biasa. Ada masalah Kristi? Enggak. 1 Tesalonika 2. Pemurid, gereja, hamba-hamba Tuhan, gembala harus punya 2 sikap ini. 1 Tesalonika 2 ayat 7 mulai. 7 dan 8 kita baca dulu. Tetapi kami berlaku ramah, gentle, ya, di antara kamu sama seperti seorang as a nursing mother. Ayat 11. Masih 1 Tesalonika 2 ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya. As you know how we exhorted and comforted and judged every one of you as a father does his own children. Nah, ini siapa?
yang jadi mama dan papa sekaligus. 1 Tesalonika 1 ayat 1. Siapa? 1 Tesalonika 1 ayat 1. Siapa itu? Yang jadi mama dan jadi papa. Ini pemurid. Mana? Nah, dari baca 1 Paulus, 2 Silvanus, 3 Timothy, kepada gereja orang-orang Tesalonika. Stop dulu. Jadi 3 orang ini laki atau perempuan? Laki, jelas. Tapi berfungsi mama dan papa. Di gereja terlalu banyak om istilahnya, uncle. Betul. Sedikit papa. Oke, kita buka 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Nanti saudara yang ingin tahu jelas kenapa Bapak Gembala, Ibu Gembala memberi tema kita hari ini, tema ini luar biasa. Dan ini tugasnya pemurid papa mama. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai, ayo anak-anakku yang kukasihi. I do not write these things to shame you, but as my beloved children, I warn you. Ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, maaf, di Indonesia ini saudara ada lebih dari 600 sekolah teologi dan soal kitab. Bayangkan, Indonesia itu negara yang majority Muslim, tapi bisa punya 600 lebih sekolah teologi dan soal kitab. Itu luar biasa. Tapi yang dicetak, tetap kembali ke ayat 15, hanya sarjana-sarjana teologi, master-master teologi, doktor-doktor teologi. Sebab sekalipun gereja mempunyai beribu-ribu pendidik, guru-guru hebat dalam Kristus, for though you might have 10,000 instructors in Christ, yet you do not have many fathers. Karena kebanyakan jadi gak ada papa di gereja. Kamu tidak mempunyai banyak papa, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saya beri ilustrasi, ya. Jadi ini target dan kerinduan Tuhan. Semua kita menjadi murid-muridnya, supaya targetnya apa tadi? Jangan lupa. Ayo cepat, supaya kita jadi sama, bukan serupa, sama seperti Yesus. Dan itu lewat pemuritan. Oke, saya beri ilustrasi. Ada dokter terkenal, pasiennya banyak sekali. Kalau praktek satu malam, wah, bisa ratusan. Satu malam, salah satu anaknya dokter ini yang hampir lulus kelas 3 SMA masuk ke kamar praktek papanya untuk jemput pulang. Terus anak ini bilang, "Pak, aku nanti kalau lulus SMA, aku ingin ambil kuliah kedokteran." Papanya nggak ada reaksi, gitu aja. Dan aku nanti berusaha keras, Pak, jadi dokter kayak papa. Kalau perlu, Pak, aku mau lebih hebat dari papa. Kita coba, pokoknya nggak ada komentar apa-apa. Mereka pulang. Sampai rumah si dokter bilang ke istrinya, "Mah, celaka kita, Mah. Ada apa? Ternyata anak itu ingin nyaingi aku jadi dokter." Saya tanya, "Ini papa atau om?" Ya itu dia. Di gereja, maaf loh saudara, kau sini beda, di sini beda. Nggak ada ya. Di
banyak gereja, kalau ada orang-orang muda pelayanannya lebih bagus daripada si gembala, pasti mulai terjadi masalah. Ini gembala berunding, bagaimana cara nyingkirkan anak ini? Nanti aku kalah saingan nanti ini. Pernah ketemu gereja seperti itu? Maaf, lo jawab, pernah nggak? Mengerikan sekali. Maka itu firman ini jelas. Dosen-dosen teologi, dokter-dokter teologi kamu punya ribuan, tapi papa kamu nggak punya. Saudara, mana lebih gampang? Jadi papa atau jadi om? Maaf, jadi om. Om itu nggak perlu tanggung jawab apa-apa. Jadi papa itu luar biasa. Nah, karena Tuhan Yesus ingin saudara dan saya sama seperti dia, maka dia beri program ini dalam gereja, muridkan. Memuridkan orang itu tidak perlu maaf loh, kuliah ke sana, kuliah ke situ, nggak perlu. Baca 4 Injil saja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ikuti pola pemuridan Tuhan Yesus. Saya sering berkata kepada banyak gereja, ngapain kamu belajar pemuridan ke Amerika, ke Jerman, ke Korea, kemana? Di depanmu ada 4 Injil ini loh. Setuju saya ngomong ini? Hidupi apa yang tertulis. Berapa muridnya Tuhan Yesus? Yang bengkok berapa? 3, kok 1? Petrus, Yakub, Petrus, Thomas, Yudas. Bayangkan, yang ngajar Tuhan Yesus. Antara yang 9 dengan yang 3, mereka dengar pelajaran yang sama atau khotbah yang beda? Sama. Yang ngajar sama atau beda? Sama. Kan nggak mungkin Tuhan Yesus ngajar 9, yang 3 suruh kasih Nikodemus, itu kan nggak mungkin. Ngerti maksud saya? Bagaimana mungkin dimuridkan langsung oleh Tuhan Yesus, bahannya sama, khotbahnya sama, yang 3 bisa miring. Itu pelajaran buat kita, para pemurid gereja Tuhan. Jangan sombong. Sehebat apa bagusnya khotbah kita, jangan sombong. Tuhan Yesus kurang bagus apa khotbahnya? Yang 3 bisa bengkok, malah yang 1 bunuh diri lagi. Aduh, ngerti maksudnya? Saya kalau punya murid terus bunuh diri, saya akan stres. Saya pasti stres. Aduh, salah saya apa ini? Kenapa murid mau bunuh diri? Aku ini kurang apa? Loh, kira-kira setuju gak saya ngomong ini? Ini loh. Lalu apa yang kita pelajari dari hidup Yesus? Dia rendah hati. Atau dia rendah hati. Lalu bagaimana setelah dia tidak ada? Siapa yang melanjutkan? Nah, ini para pemurid. Lihat Yohanes 16 ayat 12. Yohanes 16 ayat 12. Suatu hari, saudara, Tuhan Yesus punya masalah dalam pemuridan. Ini masalahnya. Masih banyak hal yang harus kukatakan, kuajarkan, kusampaikan kepadamu. Coba renungkan, target mereka 12 itu kemana wilayah pelayanannya? Ke seluruh dunia. Bayangkan, untuk mencapai target ke seluruh dunia, sekolahnya cuma 3,5 tahun. Dapat apa? Ngerti pertanyaan saya? Maka itu ini malam terakhir. Karena di pasal 17 Tuhan Yesus masuk ke Getsemani dan berdoa. Jadi ini tinggal terakhir, jam-jam terakhir. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi apa baca? Sekarang kamu belum dapat menanggungnya. I still have
many things to say to you. Many things. Masih banyak bahan-bahan. But you cannot bear them now. Begini, Tuhan Yesus sanggup ngajar mereka sampai pagi. Yang diajarin dulu teler. Dan terus bagaimana kalau Yesus gak punya waktu lagi? Ini dia ayat 13. Ayat 13. Tetapi, however, saudara tahu arti kata penghubung tetapi, and however, ada solusi, ada jalan keluar. Kalau aku harus pergi karena waktuku sudah habis, however, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. Sampai sini dulu. Tetapi jadi masalahku bisa teratasi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam apa? Seluruh kebenaran. Will guide you into all truth. Maaf, kalau ada all truth, ada seluruh kebenaran, berarti ada sebagian kebenaran tidak? Jawab, ada tidak? Ada. Saya cari di Alkitab, apa itu sebagian kebenaran? Maaf, ternyata doktrin gereja, dogma itu sebagian kebenaran. Oh, saya ngomong, semua sekolah teologi di dunia, termasuk di Singapura, Indonesia, mereka harus pegang minimal 2 doktrin. Coba renungkan. Jadi setiap sekolah teologi di dunia ini doktrinnya beda-beda. Yang satu Calvin, yang satu Reform, yang satu Katolik, yang satu Arminian, yang satu Pentekost, Baptis, Advent, banyak. Maka kalau ada orang sekolah teologi ingin tahu seluruh kebenaran, dia harus sekolah di semua sekolah teologi di dunia. Belum selesai, mati. Kenapa? Orang Jawa bilang, otaknya meledos. Maaf, otaknya meletus. Enggak sanggup. Hanya Roh Kudus, katakan amin, satu-satunya guru yang mampu mengajak gereja mengenal seluruh kebenaran. Tepuk-tepuk, ini luar biasa. Dan dia sudah datang setelah Yesus naik ke surga. Dan kita semua memperingati berkali-kali. Ada Bethlehem, Natal. Ada Golgota, Jumat Agung, Good Friday. Ada Passover, kebangkitan, hari Minggu. Ada kenaikan, Ascension Day. Dan ada turunnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah turun. Berarti masalah teratasi tidak? Nah, maaf. Salah satu cara Tuhan Yesus yang saya pakai sampai hari ini, contoh, walaupun saya pergi dengan istri saya kemana saja, selalu ada murid yang kami bawa. Maka setiap kali saya ke Singapura bertemu saudara, saya nggak pernah sendiri. Walaupun istri saya tidak ikut, saya tetap ngajak murid. Sebab itu cara Tuhan Yesus. Dan saya berkata kepada semua anak-anak saya, jangan nilai papa waktu khotbah. Sesuatu tidak khotbah itu bagaimana? Tahun 70-an saya belajar dengan seorang hamba Tuhan senior, masih hidup di Surabaya, umur hampir 90 tahun. Pendeta Dr. Yusuf B.S. Tahun 70-an itu salah satu pengajaran yang saya ingat sampai hari ini. Kalau sampai ada anak gembala tidak mau dengar khotbah papa mamanya sendiri, itu pasti penyebabnya cuma 2.
Ya, pinter khotbah tapi tidak dilakukan di rumah. Ada istilah Jawa bagus. Maaf ini ya saya pakai Jawa. Ojo dadi gajah dibelangkoni. Bisa khotbah nggak bisa ngelakoni. Itu orang Jawa. Pinter khotbah. Kalau si gembala khotbahnya bagus selama di mimbar di gereja, tapi kelakuan di rumah tidak sama. Betul nggak kalimat ini? Lalu yang kedua, Pendeta Yusuf bilang, penyebab keduanya, anak-anaknya sudah hafal khotbah bapaknya itu apa. Karena diulang lagi. Maka itu anaknya nggak mau dengar. Saya pegang itu sampai hari ini. Lalu yang ketiga, tanya istrinya atau tanya suaminya di rumah bagaimana. Dan itu luar biasa Tuhan. Oke, maka itu memuridkan orang itu gak cuma khotbah, bagi hidup. Kita kembali ke 1 Tesalonika 2 ayat 8. Jadi belum selesai. Maka itu ayo mulai hari ini pulang dari sini, saudara jadi murid dulu. Di gereja ini ada care group, ada pemuritan, ikuti. Setelah sekian waktu saudara dimuridkan, waktu saudara cari murid. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan, cuma khotbah aja enggak dengan kamu, tetapi juga bagi apa? Baca. Bagi hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. So affectionately longing for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives, because you had become dear to us. Tadi sebelum mulai, saya harus telepon salah satu murid saya yang udah minta ampun nakal. Terus anak saya tadi dengar, sampai segitunya. Ya harus diterima. Karena anak ini sudah dibuang oleh papa mamanya. 3 tahun lalu saya telepon mamanya. Sampai saya bilang, binatang saja sayang anaknya. Ini anak cuma 1, saudara. Jawabannya gini, ya terserah, anggap aja aku lebih dari binatang, itu kan urusanku. Terus mau diapain ini anak? Terus saya tanya, lalu yang ngurus siapa? Ya terserah, mau buang-buang sana. Ini mama kandung loh saudara. Wih. Nah, tapi saya nggak bisa apa-apa, ya sudah harus dimuridkan. Tadi saya lihat anak 1 ini nongol. Ya, suatu hari, udah lama ini, sudah 10 tahun lebih yang lalu. Saya lagi tunggu anak saya jemput. Ke orang Bandung pasti tahu ada Istana Plaza, ya, antara Pasir Kaliki dengan Jalan Pajajaran. Saya lagi nunggu. Tiba-tiba anak ini muncul. Om, saya ikut om ya. Kaget gak? Loh, kamu ini siapa? Mau ikut kemana? Waduh, ini berarti sesuatu ini anak. Loh, kamu itu dari mana? Panti asuhan om. Nah, orang Bandung pasti tahu di Jalan Pajajaran pojokan itu ada panti asuhan Bala Keselamatan. Terus saya telepon anak saya, jangan jemput papa di sini, jemput di panti asuhan Bala Keselamatan. Bukan apa-apa, dan nanti tahu ceritanya. Lalu saya jalan dengan dia ke panti asuhan Salvation Army. Ya, kapten yang nemui saya. Kalimat pertama, Bapak nemu anak ini di mana? Nemu IP, saya bilang sana Plaza. Oke, kamu keluar dulu ya. Nah, dia keluar, dia cerita, aduh Pak, kami ini kerepotan ngurus anak ini. Oh iya. Terus dia cerita, aduh, waktu dia masih bayi, nggak tahu umur berapa hari,
Panti asuhan kami juga ada di Surabaya, Jalan Cendana, namanya Matahari Terbit, kalau Surabaya tahu. Pagi-pagi waktu semua pengasuh buka pagar, bayi ini dalam kardus aqua. Tidak ada surat satupun, ini siapa orang tuanya nggak tahu. Kami lapor ke polisi untuk memberitahu. Ternyata hampir sebulan tidak ada yang ngakui. Ya udah kami rawat. Nah, yang di Surabaya itu Pak hanya sampai SD. Lalu pas SD selesai dipindah ke Bandung, hanya sampai SMA. SMA-nya di tempat lain lagi. Nah, karena anak ini maaf jelek dan nakal Pak. Sahabat-sahabat kami saya tanya, mau ambil gak? Gak ada yang mau. Saudara bayangkan, terus ini mau dibawa kemana? Ya udah, saya ambil. Karena rumah kami di Nabire, saya bawa dia, kami bawa ke Nabire. Ampun saudara, hampir tiap malam dia tuh bawa pisau. Istri saya tanya, kamu tuh mau apa? Ya mungkin saya ketemu yang melahirkan saya malam ini, saya mau bunuh dia. Kenapa saya dibuang? Berapa kali dia paksa saya telepon ke panti asuhan, baik yang Matahari Terbit maupun yang di Bandung, sambil saya speaker. Pak, kami tuh nggak tahu ini anaknya siapa. Kamu dengar? Wih saudara, dengan anak ini kami tuh urusan polisi berkali-kali. Tiap kali ada masalah merusak rumah tetangga, curi ini. Terus polisi bilang, ya Pak Pendeta lagi. Loh serius saudara? Ayo mau dibuang kemana? Wih, maka itu saya bersyukur saya punya istri yang hebat, mengurus anak kayak begini. Terus kami bimbing. Akhirnya semua SMA Senabiri sudah habis dia masuki. Terus mau dibawa SMA mana lagi ini anak? Oke, kalau saya ingin tahu anak itu saya kasih nomor teleponnya. Dia tuh saksi di mana-mana luar biasa. Oke ya. Akhirnya harus kami bawa ke Surabaya. Habis gimana? Kami punya komunitas pemuritan di Surabaya. Saya titipkan, ya ampun, masalah lagi. Ayo ini anak mau bagaimana? Sudah sebelumnya suatu malam, saudara, ini masih di Nabire. Ini masalah yang paling berat kriminalnya. Waduh ini anak. Tapi tetap kami terima. Terus mau ditaruh mana? Kami suami istri lagi santai. Tiba-tiba anak ini berlutut. Pak, maafkan. Hari ini saya bertobat. Sekarang saya tahu Pak Mama sayang saya. Dalam hati, kamu ya. Loh serius. Tiba-tiba dia ngomong gini loh saudara. Ini yang buat kaget. Saya sengaja kok buat itu. Hah? Tapi kalimat ini, yang melahirkan saya saja nggak sayang saya. Mana ada orang yang nggak kenal saya sayang saya? Oh kurang ajar, ngetes anak ini. Hari itu hati kami berubah. Akhirnya dia sekolah di Surabaya. Baru masuk berapa bulan, terus ada Hari Ibu, tahu ya? Hari Ibu di Indonesia beda dengan Mother's Day di sini. Dia telepon saya, Pak, saya dipilih jadi ketua OSIS. Kan di Indonesia gitu ya, nakal pasti dipilih, bukan? Yang bandel nakal itu dipilih. Terus saya suruh ngarang Pak, puisi Hari Ibu. Nah terus kenapa Papa? Loh Papa kan tahu saya nggak punya ibu. Saya harus nulis apa? Betul juga ini. Nah saya juga gak ngerti, itu lucu sekali anak ini. Hei, jangan ngarang. Saya bilang, kamu jujur. Saya ini hasil free sex. Papa ini terlalu betul, saya harus ngomong begitu. Ya memang hasil begitu, mau apa lagi? Moga-moga punya ibu. Pokoknya saya ajari dia jujur, saudara. Saya tuh gak ngerti kalau impactnya gede sekali setelah itu. Jadi betul-betul dia baca di Hari Ibu puisi, jangan free sex, saya ini dibuang oleh ibu saya begini, begitu. Saya kan gak tahu ceritanya. Minggu depan
Ada 4 koran lokal Surabaya telepon saya. Oh, bapak ini bapaknya Pugo ya. Saya pikir, kenapa lagi nih anak? Saya mesti mikir, ada apa lagi nih? Saya sudah was-was juga. Pak, anak bapak itu luar biasa. Maksudnya, kan itu luar biasa bagaimana? Saudara, masuk koran cerita anak ini, dan itu jadi berita. Jangan free sex. Kasihan anak-anak seperti ini. Tapi saya jaim juga, jangan sampai saya muji dia yang terbesar kepala, saya diam saja. Hebat. Lulus, nah mau kerja di mana? Saya juga nggak tahu. Akhirnya kerja sudahlah. Saya tetap muridkan dia, saya bimbing dia semuanya. Satu hari dia bilang, Pak, saya ketemu calon istri saya. Hah? Dan nanti mikir, anaknya siapa mau dengan kamu? Loh, mau loh, saya ini ngomong apa adanya. Kalau papa punya anak perempuan dan tahu kamu itu begitu, nggak akan papa kasih. Loh, betul nggak? Saya sudah, ini anak mau bagaimana? Tapi rupanya serius, dikenalkan ke saya. Terus saya tanya, namanya Tika, bapak ibumu tahu nggak Pugo ini siapa? Tahu. Yakin? Iya. Ya udah, papa ingin kenal papa mamamu. Ya wajar bukan, ibu melamar, kenalan dulu. Saya buka semua siapa dia. Ada satu yang saya sisakan. Dan catat, ini anak tunggal juga loh saudara. Wah ampun, saya pikir dapat mantu kayak begini. Maaf, ini anak tunggal. Ketika bapak ibunya Tika dengar itu, Pak, nggak ada orang baik di antara kita. Wih. Sampai hari ini dia jadi mantu kesayangan, cuma satu. Ada duanya, cuma satu. Dan 2 hari lalu dia kirim foto. Pak, dia kuliah Fakultas Hukum, dia sudah kerja di kantor pengacara, dan dia punya cita-cita jadi pengacara. Saya tanya, kenapa kamu punya cita-cita jadi pengacara? Saya akan ngurus anak-anak yang senasib dengan saya. Luar biasa. Itu saya kagum sekali. Nah terus dia kirim foto-foto apa ini? Pak, di antara Fakultas Hukum se-Surabaya, saya terpilih jadi ketua untuk apa saya lupa. Hah? Dalam hati, model kayak kamu, maaf dalam hati saja, bisa berhasil kayak begitu. Ayo kita muridkan banyak orang. Sebengkok apa ya? Tunggu tangan dulu. Mau sebengkok apa? Mau seapa? Maaf, saya beri contoh lagi. Saya pasti dengar nama Rafael Tan dari Smash dulu. Ya, saya nggak kenal dia. Suatu hari salah satu anak saya, murid saya bilang, Pak, saya mau kenalkan ini. Siapa itu? Karena saya nggak pernah mengikuti sosmed, begini namanya Smash itu apa? Saya nggak tahu. Oh ya, nah kagetnya saudara, kan dia pernah podcast dengan Denny Sumargo ya, dan itu nama saya disebut di situ. Nah, ini kesaksian luar biasa. Saya nggak pernah ketemu dia. Tapi Roh Kudus bilang sesuatu waktu dalam telepon. Wih, dia kaget saudara. Saya bimbing dia, saya muridkan dia, saya ajari banyak hal. Ya puji Tuhan, walaupun dia artis jual seblak sekarang, tapi kan tetap jadi berkat luar biasa. Itu salah satu lagi. Ayo hari ini kita harus siap-siap jadi berkat. Ngomong nggak amin? Kak, itu mau tangan lagi Pak. Ya, sebelum saudara memuridkan, harus dimuridkan dulu. Nah di gereja ini ada program pemuridan itu. Ikuti saudara. Saudara dididik, saudara diajar. Untuk suatu hari nanti ada anak-anak yang terbuang, yang tertolak, yang bagaimana, Tuhan akan serahkan kepada saudara.
bimbing, muridkan. Seperti ayat-ayat yang kita sudah pelajari hari ini. Karena di luar kita banyak yang hancur hidupnya. Amin. Nah, bagaimana syarat menjadi pemurid? Nomor 1, harus dimuridkan. Mutlak ini. Ikuti program pemuridan di gereja kita ini. Wajib ikuti, belajar. Bersyukur Tuhan kirimkan hamba-hamba Tuhan yang hebat. Amin. Seperti Pastor Mopa dan banyak lagi yang lain. Oh, luar biasa. Ikuti pelajaran yang ada, dididik, dilatih. Syarat nomor 2, menjadi pemurid tidak boleh egois dan pelit. Ulangi, nggak boleh apa? Catat itu. Kalau secara egois dan pelit nggak mungkin jadi pemurid. Kenapa? Menjadi pemurid itu, lihat tadi Galatia 4:19, ada 5 hal yang harus saudara buka. Ya, terima kasih. Galatia 4:19. Menjadi pemurid ada 5 hal yang harus saudara buka. Harus kita buka. 1, buka hati. Ngerti maksudnya? Kenapa harus buka hati? Betul, 4:19. Ya, Galatia 4:19. Buka hati. Nomor 2, buka mata. Nomor 3, buka telinga. Nomor 4, buka dompet. Ini enggak enak. Ini enggak enak, buka dompet. Nomor 5, buka rumah kita. Awas, langsung pura-pura tuli, awas. Buka apa? 1, hati. Ya, 2, buka mata. Untuk apa? Melihat. Ada banyak orang yang perlu dimuridkan. Nomor 3, buka telinga untuk mendengar keluhan mereka, cerita nanti mereka. Keempat, buka apa? Pinter semua loh, luar biasa ini. Yang kelima, buka rumah. Ayat 6. Nomor 1 buka hati loh, saudara. Betul? Coba baca ayat ini dulu ya. Ibrani 13 ayat 2. Ya, Ibrani 13 ayat 2. Harus buka hati. Ibrani 13 ayat 2. Janganlah kita lupa apa? Memberi tumpangan. Oh, entertain ya, hospitality. Oke, sama. Jangan lupa memberi tumpangan pada orang sebab oke, itu nggak usah dibaca. Ada perintah ini di perjanjian baru beberapa kali. Beri tumpangan, terima orang. Nah, ternyata memberi tumpangan itu ada 2 hal. 1, di gedung rumah jasmani. 2, rumah hati. Nah, saya tanya, rumah mana yang bisa nampung sampai jutaan orang? Rumah gedung atau rumah hati? Rumah hati. Ini unlimited. Betul? Terima semua orang, baunya seperti apa, kelakuannya seperti apa. Kok nggak amin? Baru lulus 5 hal buka, lupa belum jawab. Oke ya, mau baunya seperti apa, kelakuannya, hati. Mana lebih susah? Terima orang di rumah gedung atau rumah hati? Ayo, rumah gedung, rumah hati. Rumah hati, betul gini ya. Siapa pernah terima tamu walaupun terpaksa? Misalnya pernah toh? Ampun, joroknya tamu ini. Kalau ke kamar mandi, ya ampun. Terus begitu makannya banyak lagi. Maaf ini, maaf. Ya saya ngomong apa adanya. 2 hari pamit, puji Tuhan. Nah, waktu dia pamit, terima kasih ya, sudah timbang di sini. Wajar nggak orang Indonesia ini? Ya silakan, kapan balik lagi? Awas kamu balik. Jadi jauh lebih sulit menerima orang di rumah hati, karena nggak bisa pura-pura. Betul? Harus. Saudara lihat firman ini. Ada banyak orang
nggak bisa berkata pulang. Ngerti? Karena nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Maka saudara dan saya jadi a hope buat mereka. Dan itulah pemuritan. Jadi nggak cuma bagikan firman, tidak. Hidup ini kita bagi. Amin. Seharusnya sesi pemuritan ini nggak cukup satu kali, harus berapa kali, karena banyak hal yang kita temukan di Alkitab. Ada kata lain dari pemuritan, mentoring, menjadi kakak pembimbing, menjadi contoh, menjadi pengarah. Ada kata lain, coaching. Terserah. Maaf, mau pakai istilah apa, pokoknya tujuannya satu. Enggak apa-apa, enggak usah. Ingat, mau pakai nama pemuritan, coaching, mentoring, pembimbing, kakak rohani, apa saja, tujuannya satu, membuat semua kita menjadi sama seperti Yesus. Dalam sistem dikandung, dilayani, didoakan. Jelas? Mau siap jadi pemurid? Harus, kan ini perintah Tuhan. Lakukan itu, tapi jangan lupa jadi murid dulu. Dan di gereja kita ada pemuritan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih yang bisa duduk. Saya serahkan. Oke, siap. Education.